Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini Bu akan mereview kembali materi mengenai sifat operasi bilangan negatif dan positif. Kemarin sudah Ibu jelaskan bahwa sifat operasi bilangan positif dan negatif itu dibagi menjadi 3 cara. Yang pertama adalah komutatif, yaitu pertukaran, asosiatif, yaitu pengelompokan, dan distributif, yaitu penyebaran. Ya, kita mulai dari cara yang pertama, yaitu komutatif. Dari istilah namanya saja, komutatif atau pertukaran. Jadi prinsipnya di sini hanyalah terjadi pertukaran posisi. Yang semula di depan menjadi di belakang, yang semula di belakang menjadi di depan. Contoh, 10 ditambah negatif 25. Posisinya ditukar menjadi negatif 25 ditambah 10. Ya, jawabannya sama caranya dengan penjumlahan pada bilangan negatif, yaitu ketika kalian punya hutang 25, dibayarkan 10, maka kalian sisa hutang 15. Ya, gimana kalau yang perkalian? Sama saja. Negatif 6 dikali 15 ditukar menjadi 15 dikali negatif 6. Berapa isinya? 15 kali 6 itu adalah 90. Dan kalian perhatikan, ini positif bertemu dengan negatif, maka hasilnya pun menjadi negatif. Ya, gampang ya. Tapi yang perlu kalian pahami bahwa komutatif ini hanya berlaku di penjumlahan dan perkalian saja. Sedangkan untuk pembagian dan pengurangan itu tidak bisa menggunakan cara komutatif. Kenapa? Karena komutatif ini harus menghasilkan jawaban yang sama, baik dengan posisi yang tanpa ditukar dengan yang ditukar jawabannya harus sama. Sedangkan kalau pengurangan itu akan memberikan jawaban yang berbeda ketika ditukar. Contoh, 9 kurang 6 ditukar menjadi 6 kurang 9. 9 kurang 6 hasilnya 3. Sedangkan 6 kurang 9 hasilnya adalah negatif 3. Jawabannya berbeda. Atau pembagian, 10 dibagi 2 ditukar menjadi 2 dibagi 10. 10 bagi 2 adalah 5. Sedangkan 2 dibagi 10 adalah 0,2. Ya, jawabannya ini berbeda. Jadi tidak boleh pengurangan dan pembagian menggunakan prinsip komutatif ya. Oke, bisa dipahami ya. Ini tinggal ditukar-tukar saja. Mungkin yang sering kali kalian membuat keliru adalah cara menjumlahkan atau mengkalikan bilangan negatifnya. Ingat kembali materi tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian bilangan negatif ya, syarat-syaratnya. Oke, selanjutnya adalah asosiatif atau pengelompokan. Rumus utama asosiatif memang kemarin Ibu menjelaskan. A ditambah bilangan B ditambah C itu kelompoknya dirubah menjadi A ditambah B dalam kelompok dan C terpisah. Betul ya? Tapi kadangkala rumus ini tidak selalu mutlak seperti ini posisinya. Tidak selalu A yang sendirian dan tidak selalu nanti C yang dipisahkan. Kadangkala di awal pun A yang justru bergabung dengan B dan justru si C lah yang sendirian. Nah, kalian harus jeli mana yang sedang sendiri dan mana yang tidak. Jadi kemarin masih banyak yang keliru, kalian posisinya itu terlalu terpaku pada ini di mana A harus dengan B dan C harus sendiri. Sedangkan sebelumnya si A ini memang sudah bergabung dengan B, cuman Ibu ganti posisi bentuk. Yang harus kalian lihat di prinsip asosiatif adalah antara bilangan A dan juga bilangan C. Kalian amati si A dan si C-nya. Jika di awal si A ini sendiri, maka ketika dikelompokkan si A harus bergabung dengan B. Dan sebaliknya, jika nanti si C yang sendiri di awal, maka ketika dikelompokkan si A lah yang harus dibiarkan sendiri. Ya. Contoh, langsung ke soal saja. Misalkan 22 ditambah negatif 6 ditambah 3. Kita tahu bahwa 22 adalah A, negatif 6 adalah B, dan 3 adalah C.
Coba amati sama anak-anak bahwa sebelumnya itu A lah yang sendiri. Maka ketika dikelompokkan nanti, si A ini harus digabungkan dengan si B, dan si C lah yang dibiarkan sendiri, atau si C-nya maaf 3 ya. Jadi 22 ditambah negatif 6 ditambah 3. Hasilnya kerjakan dulu nih, 22 tambah negatif 6 berapa? Punya uang 22, dibayarkan hutang kalian 6, maka sisa berapa? Uang kalian menjadi sisa 16. 16 ditambah 3 yaitu 19 ya. Lihat posisi yang kedua. Ini negatif 10 ditambah negatif 4, ini A, ini B, dan ini C. Bagaimana ditukarnya? Semula si C lah yang sendiri, maka ketika dilakukan pengelompokan di kedua, si A lah yang harus dibiarkan sendiri, yaitu negatif 10 sendiri ditambah ya, negatif 4 ditambah 16 ya. A dulunya bergabung menjadi A sendirian dan negatif 4 bersama dengan 16. Sedangkan yang ini A dulunya terpisah menjadi digabung dengan negatif 6 dan si C lah yang dibiarkan sendirian. Sekarang kita kerjakan negatif 10 ditambah ini negatif 4 ditambah 16 berapa? Punya hutang 4 dibayar 16, maka uang kalian tersisa 12 lagi ya. Kemudian negatif 10 ditambah 12, punya hutang 10 dibayar 12, maka uang kalianlah yang tersisa yaitu 2 ya. Perkalian pun sama. Jika simbolnya ini adalah perkalian, kalian tetap perhatikan saja siapa yang awalnya sendiri nanti menjadi bergabung dan siapa yang awalnya bergabung nanti menjadi sendiri ya. Jadi jangan tertukar lagi. Posisinya boleh kalian rubah menjadi seperti ini ya. Oke, selanjutnya distributif atau penyebaran ya. Contohnya negatif 4 dikali negatif 6 dikurangi negatif 2. Kalian harus simak, ini ada negatif yang saling bertemu, maka kalian rubah dulu posisinya menjadi negatif 4 dikali negatif 6 ditambah 2. Kalian rubah dulu soalnya, karena ini nih, negatif ketemu negatif. Nah, kalau soalnya sudah dirubah, baru kalian boleh lakukan penyebaran, yaitu 4 dikali dengan negatif 6 ditambah 4 dikali dengan 2 ya. Langsung dikerjakan, negatif 4 dikali negatif 6 adalah positif 24 ditambah negatif 4 dikali 2 adalah negatif 8. Berapa? Punya hutang 8 dibayarkan 24, maka sisa uang kalian adalah 16 ya. Kemudian selanjutnya nih, gimana kalau ditukar? Justru penyebarannya inilah yang sudah diketahui, sedangkan soal awalnya belum. Ini gampang, udah kebaca ya. Di sini negatif 9 kali 8 ditambah negatif 9 kali 4. Ini negatif 9 ada 2. Pasti di sinilah posisi negatif 9 tersebut. Dan 8 di sini, kemudian 4-nya di sini. Ya. Sekarang kita tinggal kerjakan, negatif 9 dikali 8 adalah negatif 72. Negatif 9 dikali 4 adalah negatif 36 ya. Kemudian kalian tambahkan hutang 72, kalian malah hutang lagi 36. Dihitung ya, 6 tambah 2 adalah 8, 7 tambah 3 adalah 10. Berarti hutang kalian lebih besar, yaitu negatif 108.
Oke anak-anak, mungkin cukup sekian pemaparan dari Ibu. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Assalamualaikum.